أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai bercerita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ubay Abdillah Altaf. Biasa teman-teman di SIMA memanggil saya Ubay. Hari ini Ubay akan menceritakan sebuah kisah Nabi yang akhlaknya Al-Quran. Seorang Nabi yang dimana pintu surga tidak akan dibuka sebelum beliau membukanya. Siapakah beliau? Beliau tak lain adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum memulai cerita ini, nonton video ini dulu ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link videonya ada di deskripsi ya. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau dikenal di seluruh penjuru bumi. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan tugas Nabi dan Rasul yang pernah diutus. Ubay akan memulai ceritanya dengan menceritakan bagaimana beliau dulu dilahirkan. Suatu ketika di Jazirah Arab yang tandus, tersebutlah sebuah kota yang bernama Mekah. Di kota ini tinggallah seorang lelaki yang bernama Hashim. Hashim adalah orang yang jujur dan kaya, hingga masyarakat sangat menghormatinya. Hashim memiliki 4 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Keturunan Hashim disebut dengan Bani Hashim. Bani Hashim sangat terpandang di mata suku Quraisy. Salah satu anak Hashim yang bernama Abdul Muthalib memiliki 16 anak. Salah satu anaknya yang bernama Abdullah yang paling tampan dan murah hati. Ketika Abdullah beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Aminah putri Wahab, yang juga berasal dari suku Quraisy. Hanya beberapa bulan setelah pernikahan, Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit dan akhirnya pun wafat. Aminah sangat sedih mendengar cerita kepergian suaminya, karena anak yang dikandungnya tidak akan pernah melihat ayahnya. Nah, beberapa hari sebelum kelahiran Rasulullah terjadi beberapa peristiwa besar. Ku dengar api sembahan kaum Majusi selama 1000 tahun kini padam. Seseorang berkata, 10 balkon Raja Kisra juga runtuh. Seseorang sahut yang lain tentang kekuasaan Persia. Ku dengar gereja-gereja di sekitar Buhairoh juga amblas ke dalam tanah. Seru yang lain tentang kekuasaan Romawi. Orang-orang sibuk membicarakan beberapa peristiwa besar yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan tahun 570 Masehi atau 53 sebelum Hijriah. Aminah baru saja melahirkan putranya. Seseorang berlari menuju Abdul Muthalib. Abdul Muthalib, cucumu sudah lahir, ucapnya sambil tersengal-sengal. Abdul Muthalib sempat terdiam. Beberapa peristiwa besar pada hari-hari terakhir menjadi tanda kelahiran cucunya. Ia yakin bahwa cucunya adalah orang yang sangat istimewa. Dalam setengah berlari, Abdul Muthalib menuju rumah Aminah, lalu membawa bayi mungil yang baru dilahirkan itu ke dalam Ka'bah.
cucuku yang tampan. Abdul Muthalib menimang bayi itu dengan wajah yang sangat bahagia. Namamu Muhammad, artinya yang selalu terpuji. Orang-orang sangat terheran-heran dengan nama tersebut, sebab nama Muhammad belum pernah digunakan oleh kalangan bangsa Arab. Abdul Muthalib tidak dapat melupakan kejadian-kejadian besar 50 hari sebelum kelahiran cucunya, Muhammad kecil. Raja Abrahah datang dari negeri Yaman ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abrahah iri dengan Ka'bah karena orang sering datang ke kota Mekah untuk berziarah ke dalam Ka'bah. Ketika perjalanan menuju kota Mekah, Raja Abrahah sempat mencuri 200 unta milik Abdul Muthalib. Dengan gagah berani, Abdul Muthalib mendatangi Raja Abrahah. "Kembalikan unta-untaku. Unta-unta itu milikku, sementara Ka'bah milik Allah. Dia yang akan menjaganya," ujarnya. Dan benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ka'bah dengan mengirimkan burung-burung yang membawa batu berapi dan melemparkannya ke pasukan bergajah. Pasukan bergajah Abraha pun porak-poranda seperti daun yang dimakan ulat. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, sekian ya cerita yang mengiringi kelahiran baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nah, jika kita memang mengakui Nabi kita dan mencintai Nabi kita, seharusnya kita meneladani sifat beliau dan mengetahui kelahiran beliau hingga beliau wafat. Nah, sebelum menutup video ini, Ubay memiliki pantun nih. Pergi tamasya keliling dunia, jadikan Mekah tujuan utama. Sekian dulu kisah kelahiran Rasulullah. Nantikan kisah Ubay selanjutnya. Dadah.